Akan mulai kuliah manajemen infeksi. Ini adalah kuliah di topik 7 semester 6. Ini merupakan kelanjutan dari kuliah di topik 6 semester 4. Jadi kalau di topik 6 semester 4 itu kalian belajar tentang infeksi, patogenesisnya, definisinya, spasium-spasiumnya, dan lain-lainnya. Di sini nanti kalian akan belajar tentang manajemennya. Sekali lagi, nanti misal koneksinya saya terputus, dibuka di chat ya, diberitahu di chat. Oke, kita mulai ya. Nah, prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui. Ada 7 prinsip. Prinsip yang paling PPT-nya. Oke. Menentukan keparahan dari abses tersebut. Pertama dilakukan adalah melakukan anamnesis yang tepat. Yang pertama kita harus tahu keluhan utama pasiennya, yaitu dari kata-kata pasien sendiri. Bisa sakit gigi, bisa bengkak, bisa sakit gigi dan bengkak, lemas, bisa demam, seperti itu. Nah, dari keluhan utama pasien tersebut, kita lakukan pertanyaan tentang bagaimana riwayat dari keluhan tersebut. Yang pertama dilakukan adalah di mana itu mulainya, kemudian bagaimana penyebarannya, bagaimana itu pertama kali diketahui atau dirasakan oleh pasien, kemudian sudah berapa lama infeksi itu terjadi, kapan munculnya atau onsetnya itu kapan, kemudian berapa lama dari gejala itu muncul pertama itu mulai ada nyeri, bengkak, dan drainase. Ada drainase itu maksudnya keluar ada pistolnya, kemudian keluar ada pusnya secara otomatis tanpa dilakukan perawatan. Nyerinya kapan, bengkaknya kapan, dan apakah sudah muncul drainase sendiri. Kemudian perubahan keparahannya dari waktu ke waktu di area pembengkakan tersebut. Apakah bengkak itu semakin besar, semakin merah, semakin sakit, atau berkurang sakitnya, atau sebaliknya ya. Kemudian kita tanyakan juga apakah ada riwayat sakit gigi, atau riwayat trauma, atau kecelakaan, atau luka lainnya, atau ada riwayat tumor atau kista sebelumnya, atau ada infeksi yang berulang-ulang. Jadi kalau abses itu bisa terjadi karena sakit gigi, dari gigi, abses odontogenik, atau dari trauma, atau dari tumor yang terinfeksi. Kemudian kita tanyakan juga perawatan yang sudah dilakukan oleh pasien itu.
baik itu profesional treatment itu bisa rawat jalan atau rawat inap. Jadi kita menerima rujukan misal itu dari puskesmas atau dari praktek pribadi dokter atau dari klinik atau itu dari rumah sakit lain yang sudah melakukan perawatan. Nah itu Putri Pratiwi tolong ditutup ya suaranya. Ya oke, terima kasih. Nah, kemudian profesional treatment itu tadi bisa pasien yang rawat jalan ataupun rawat inap. Kita tanyakan obat-obat yang sudah diberikan dan juga yang lainnya. Kemudian apakah itu pasien sudah melakukan self treatment? Biasanya pasien itu kalau di Indonesia menggunakan jamu-jamuan atau dia pergi ke tabib atau dia diurut seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ketahui anamnesisnya, kemudian kita masuk ke pemeriksaan objektif. Ya, saya riset lagi suaranya ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan anamnesis, maka kita lakukan pemeriksaan klinis. Kita cari tanda-tanda dan gejala-gejala dari infeksi tersebut. Yang pertama harus diketahui adalah perluasan infeksi itu ke area leher. Itu bisa menyebabkan obstruksi dari jalan nafas, baik sebagian maupun keseluruhan. Itu yang pertama harus kita ketahui apabila ada pasien infeksi dengan pembengkakan yang cukup besar. Kemudian kita lihat kondisi umumnya, apakah ada letih, lemah, sakit, atau ada demam, itu kita harus ketahui. Kemudian vital sign ini yang sangat penting. Tanda-tanda infeksi yang parah adalah ada suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian heart rate 100 kali per menit, lebih dari 100 kali per menit. Kemudian respiration rate-nya lebih dari 22 kali per menit. Nah, kalau sudah ada tanda vital seperti ini, kita harus lebih cermat dan berhati-hati. Kemudian nyeri dan kecemasan pasien itu bisa dilihat dari adanya peningkatan sistolik itu lebih dari 120 mm Hg. Jadi kalau pasien abses, pasien dengan nyeri itu bisa saja tensinya naik. Jadi itu belum tentu hipertensi. Nyeri itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Demam itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa tiap kenaikan 1 derajat suhu tubuh itu, maka terjadi peningkatan tekanan darah 10 mm Hg. Nah, kemudian kalau tensi itu bisa naik, tapi juga bisa turun sampai kurang dari 90 per 60 mmHg. Itu adalah kondisi yang lebih berbahaya daripada kondisinya tensinya naik. Itu bisa mengarah ke septic shock. Karena naiknya tensi pada pasien infeksi itu merupakan salah satu kompensasi tubuh yang dilakukan oleh tubuh. Tapi kalau sudah tensinya turun, itu berarti sudah dikompensasi. Jadi tubuh tidak bisa melakukan kompensasi lagi terhadap infeksi tersebut. Nah, kemudian infeksi itu sudah pasti akan terjadi inflamasi. Nanti tergantung seberapa besar keparahannya. Nah, tanda-tanda infeksi yang sudah biasa kita tahu ya, ada kemerahan, ada nyeri, ada bengkak, ada panas atau hangat, ada juga kehilangan fungsinya. Kehilangan fungsi itu bisa disebabkan adanya nyeri yang ditimbulkan oleh efek dari inflamasi. Nah, kemudian ada trismus atau sakit untuk membuka mulut atau bukaan mulutnya itu berkurang, jadi biasanya itu bisa 4 cm, mungkin tidak bisa membuka mulut sama sekali atau bisa hanya 1 cm saja. Kemudian ada dyspnea atau susah untuk bernafas, ada juga disfagia atau susah untuk menelan. Nah, kemudian tanda klinis yang lain adalah ini tadi sudah ya, tanda-tanda inflamasi. Kemudian konsistensi pembengkakannya, kita harus lihat pembengkakan tersebut konsistensinya apakah
lunak, kenyal, atau ada indurasi, atau ada fluktuasi. Nah, kalau ada fluktuasi itu berarti absesnya sudah terbentuk atau absesnya itu ada di dekat permukaan kulit. Nah, kalau masih keras atau kenyal itu biasanya itu masih selulitis atau absesnya itu ada di permukaan yang dalam, yang jauh dari kulit, sehingga kulit itu akan terasa keras seperti papan. Itu bisa disebut selulitis. Itu sudah ada di kuliah sebelumnya ya. Kemudian kita lihat juga apakah ada gigi karies atau gigi yang infaksi atau ada abses periodontal atau ada penyakit periodontal lain atau dari ada fraktur gigi atau fraktur ahar yang terinfeksi. Kita harus tahu kausa dari penyebab infeksi pada pasien itu apa. Nah, kemudian ada kalanya kita harus melakukan quick assessment pada kondisi-kondisi tertentu pada pasien yang dia terlihat keracunan, jadi sudah wajahnya sudah sianosis atau membiru seperti itu, tanda-tanda keracunan ya. Jadi absesnya itu sudah meracuni ke seluruh tubuh. Kemudian ada perubahan di sistem saraf pusatnya. Saraf pusat itu adalah otak, jadi ada gangguan kesadaran. Nah, kemudian ada airway compromise. Jadi jalan nafasnya itu ada gangguan, bisa itu sesak nafas, bisa itu kesulitan bernafas, seperti itu. Nah, apabila ada tanda-tanda salah satu dari ketiga itu, maka harus dilakukan immediate hospitalization. Jadi pasien harus segera dirawat inap. Bisa juga harus dilakukan aggressive medical treatment. Kalau aggressive medical treatment itu maksudnya kita udah pada kondisi gawat darurat itu kita lebih baik melakukan over diagnosis dan over treatment daripada kita terlalu berhati-hati sehingga kita under diagnosis atau under treatment. Jadi berikan antibiotik yang langsung antibiotik yang kuat, langsung berikan anti nyeri yang kuat, lakukan treatment yang over tidak apa pada kondisi gawat darurat. Kemudian apabila diperlukan langsung dilakukan intervensi bedah, jadi langsung termasuk koordinasi dengan anestesi, yaitu dilakukan intubasi atau juga sampai tracheostomi. Itu kalau kondisi-kondisi yang berbahaya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya kita lakukan radiografi periapikal apabila itu abses apikalis, kemudian ronsen panoramik apabila yang terlibat sudah lebih besar lagi, kemudian lakukan CT scan. CT scan ini apabila kita akan melakukan tindakan bedah, kita harus tahu di mana posisi absesnya dengan tepat, kita lakukan CT scan. Nah, kemudian prinsip yang kedua, kita harus ketahui mekanisme pertahanan tubuh. Apakah ada kompromis dari imun kompromis atau pasien tidak ada imun kompromis. Penyakit-penyakit yang melibatkan imun kompromis antara lain ada penyakit metabolis yang tidak terkontrol seperti diabetes yang tidak terkontrol, pasien alkoholisme, pasien malnutrisi, pasien punya penyakit ginjal di kondisi akhir. Nah, itu adalah penyakit-penyakit metabolisme yang bisa menyebabkan imun tubuh berkurang. Nah, kemudian ada juga penyakit yang menekan imun tubuh, yaitu HIV, AIDS, terus leukemia, itu sudah pasti ya, karena sel darah putihnya itu tidak berfungsi baik. Keganasan lain seperti lupus, sistemik lupus erythematus, SLE, seperti itu. Atau keganasan-keganasan yang sudah stadium akhir itu, yang sudah menyebar, itu juga bisa menurunkan imun tubuhnya. Kemudian juga ada penyakit imun yang itu dapatan maupun itu kongenital. Nah, kemudian juga apabila pasien-pasien itu menerima terapi imunosupresif, jadi imunnya itu baik-baik saja, tetapi ditekan oleh obat-obatan. Seperti pasien-pasien yang cancer dengan kemoterapi, itu otomatis imun tubuhnya pasti ditekan. Pasien yang mengkonsumsi kortikosteroid dalam jangka panjang, itu otomatis imunnya juga ditekan. Seperti pasien-pasien lupus itu kan konsumsi
steroid dalam jangka panjang. Kemudian pasien yang melakukan organ transplantasi seperti transplantasi ginjal, transplantasi hati seperti itu otomatis ketika dia dilakukan transplantasi, otomatis supaya organ yang ditransplantasi itu tidak ditolak tubuh, maka imun tubuh itu ditekan oleh obat-obatan. Itu juga bisa menyebabkan mekanisme pertahanan tubuh pada pasien itu berkurang. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah kalian nanti sebagai dokter gigi umum apabila belum mengambil spesialis, nanti kalian akan menemui pasien-pasien infeksi. Nah, kalian harus tahu pasien-pasien mana yang perlu kalian rujuk dan pasien-pasien mana yang tidak perlu kalian rujuk. Pasien yang bisa kalian kerjakan, harus kalian kerjakan sendiri, tidak perlu dirujuk ke bedah mulut. Kemudian, pasien yang perlu dikerjakan oleh bedah mulut, maka harus dikerjakan oleh bedah mulut, bukan oleh general dentist. Jadi, kalian harus bisa menentukan ya, jangan sedikit-sedikit dirujuk, padahal itu adalah kompetensi kalian. Nah, ini adalah yang perlu dirujuk ke bedah mulut, yaitu apabila ada sulit menelan, sulit bernafas, itu tentu saja kita lakukan rujuk ke bedah mulut, karena kalau sulit menelan, otomatis pasien itu asupan makanannya akan berkurang, sehingga kondisinya bisa semakin turun. Kemudian ada kondisi-kondisi umum yang melibatkan pasien itu sudah tampak lemah, tampak kesakitan, tampak letih, demam, itu harus dirawat oleh bedah mulut. Kemudian vital sign tadi, vital sign yang sudah dijelaskan di atas tadi, tanda-tanda yang berbahaya itu seperti apa. Kalau ada tanda-tanda vital sign seperti itu, perlu dirujuk ke bedah mulut. Kemudian ada compromise host defense seperti yang tadi disebabkan. Kalau ada kondisi-kondisi compromise, sudah rujuk aja. Kemudian pasien itu dehidrasi. Nah, karena dehidrasi, asupan minumnya berkurang sehingga perlu dilakukan infus, berarti itu perlu dirujuk ke bedah mulut. Intinya kalau pasien itu perlu dirujuk di bedah mulut, berarti pasien itu perlu dilakukan rawat inap. Jadi kalau sampai perlu pasien ini bisa dilakukan rawat jalan saja, berarti itu tidak perlu dirujuk ke bedah mulut. Kemudian trismus. Trismusnya lebih dari 2 cm, itu perlu dirujuk. Bengkaknya di luar dari alveolaris prosesus alveolaris, itu dirujuk ke bedah mulut. Jadi kalau hanya bengkak di gingiva, bengkak di periodontalnya, bengkak di area vestibulum, itu tidak perlu dirujuk bedah mulut, bisa kalian rawat sendiri. Kemudian sudah kalian rawat, tetapi perawatannya gagal. Nah, itu perlu dirujuk. Kemudian tindakan untuk infeksi tersebut membutuhkan rawat inap atau butuh anestesi umum, itu perlu dirujuk ke bedah mulut. Nah, kemudian prinsip keempat, yaitu lakukan tindakan secara bedah. Ini bisa kalian lakukan. Prinsip utama pada tindakan bedah pada abses itu adalah menghilangkan sumber-sumber infeksi dan menyediakan drainase. Ini bisa dilakukan baik dengan insisi maupun ekstraksi gigi. Kalau abses odontogenik sudah pasti penyebabnya adalah gigi, sehingga ekstraksi gigi merupakan langkah yang tepat dilakukan apabila terjadi abses pada abses odontogenik. Nah, tujuan dari pencabutan gigi atau insisi dan drainase itu adalah mengurangi jumlah bakteri dan debris nekrotik. Jadi pada abses itu banyak sekali bakteri-bakteri yang merusak di situ, yang itu perlu dihilangkan. Kalau sumber infeksinya tidak diambil, maka bakteri itu akan terus berproduksi dan semakin banyak, dan sel-sel imun tubuhnya akan kalah. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tekanan hidrostatik atau dekompresi. Jadi yang abses itu yang nyeri itu salah satunya selain inflamasi adalah tekanan di spasium absesnya. Jadi apabila
di rongga abses itu ada tekanan, maka akan menekan saraf sekitar sehingga menimbulkan nyeri. Sehingga insisi drainase itu akan mengurangi tekanan di dalamnya, sehingga itu nyerinya itu akan berkurang. Bahkan pada abses kronis apabila pasien itu sudah ada fistulnya sendiri, sudah ada drainase sendiri yang oleh tubuh, biasanya nyerinya lebih berkurang daripada pada saat bengkak besar-besarnya. Nah, kemudian improve blood supply. Jadi kalau di abses itu dibiarkan, maka rongga abses itu akan dipenuhi oleh pus atau nanah, sehingga darah itu tidak bisa masuk ke situ. Padahal darah itu kita tahu itu akan menyediakan nutrisi dan oksigen, sehingga akan membantu proses penyembuhan. Tetapi jika abses itu tidak dikeluarkan, maka penyembuhan oleh imun tubuh itu tidak akan terjadi. Nah, dengan adanya peningkatan blood supply ini, maka selain tadi imun tubuh itu bisa ke sana, antibiotik yang kita berikan juga akan sampai ke area infeksi tersebut. Kalau di dalamnya hanya berisi jaringan nekrotik dan abses, maka tidak bisa tidak tidak bisa terdeliver ke sana antibiotiknya. Dan kemudian menghentikan penyebaran ke area yang lebih dalam lagi. Jadi kalau sudah ada abses itu, bakteri itu akan terus memproduksi toksinnya, akan menyebabkan nekrosis lekuefaksi, sehingga nanah itu akan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dengan nanah yang semakin banyak itu, maka akan tersebar ke jaringan yang lebih dalam lagi. Nah, apabila kita sudah membentuk drainase, itu baik dengan pencabutan gigi atau dengan insisi, maka nanah yang diproduksi itu nanti akan bisa keluar. Jadi tidak ke jaringan yang lebih dalam, tetapi bisa keluar. Nah, ini adalah diagram skematik untuk menentukan apabila ada pasien infeksi datang ke tempat praktek kalian atau ke rumah sakit kalian, itu mana yang perlu kalian rawat atau tidak perlu, atau perlu dirujuk ke rumah sakit atau bedah mulut. Nah, ini apabila ada infeksi odontogenik, kalian harus lakukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan subjektif yang tadi sudah dijelaskan, kemudian kalian lakukan pemeriksaan penunjang bisa dengan periapikal, panoramik, atau CT scan. Kemudian dari data-data ini kalian bisa menentukan keparahannya dan juga mekanisme pertahanan tubuhnya. Nah, dari situ kalian bisa tentukan apakah perawatan itu bisa outpatient atau rawat jalan, atau itu perlu dirujuk ke bedah mulut. Nah, apabila rujuk, ya rujuk aja. Apabila perlu kalian rasa itu bisa kalian rawat, nah itu kalian tentukan apakah itu fase selulitis atau itu fase inokulasi. Kalau fase inokulasi berarti itu sudah agak reda ya, tidak terlalu parah. Kalau tidak terlalu parah ya kalian bisa lakukan ekstraksi gigi atau lakukan perawatan endodontik. Kalau ada fase selulitis berarti kalian lakukan insisi drainase. Sorry, ini kalau selulitis belum bisa dilakukan insisi drainase ya, tapi kalau sudah abses itu bisa dilakukan insisi drainase atau pencabutan gigi. Kalau selulitis pencabutan gigi bisa dilakukan, tapi kalau selulitis itu belum terproduksi absesnya. Jadi antara si bakteri dan si imun tubuh itu masih sedang berperang. Jadi nanti yang terjadi itu adalah reaksi inflamasi yang berat, yang parah. Jadi akan terjadi bengkak, itu keras, dan itu kemerahan, dan itu paling sakit dibandingkan pada saat fase abses. Nanti kalau kalau fase selulitis itu belum ada pus atau nanahnya. Jadi kalau kalian isi dan drainase, yang keluar hanya darah, bukan pus. Gitu. Nah, kemudian kalian bisa lakukan setelah pencabutan gigi atau insisi drainase, kalian berikan antibiotik, terus perawatan suportif, terus kontrol sistemiknya, terus nutrisinya dimotivasi pasiennya, makan makanan yang bergizi, kemudian dilakukan hidrasi, minum yang harus yang banyak. Karena penyebab demam itu hanya dua. Jadi kalau ada pasien demam itu penyebabnya hanya dua, yaitu
infeksi, dan dehidrasi. Kalau nggak infeksi ya dehidrasi atau keduanya, tidak ada sebab yang melainkan demam tadi. Nah, kemudian kalian follow up pasiennya. Kemudian ada apabila follow up selama 3 hari ya, tiap hari kalian follow up selama 3 hari, apakah itu temperaturnya turun, pembengkakannya berkurang, nah itu berarti sudah perawatannya sudah berhasil. Tapi kalau dalam 3 hari itu gagal, suhunya masih demam, bengkaknya masih tambah besar, nyerinya juga bertambah, berarti itu sudah perawatannya gagal dan itu perlu dirujuk ke dokter. Seperti itu alurnya. Nah, kemudian ini adalah cara insisi dan drainase. Kalian lakukan topikal anestesi, bisa juga ditambah dengan klormetil. Itu kalian bisa lakukan injeksi anestesi, bisa, tapi harus kalian lakukan jauh dari area bengkaknya. Jadi misal pembengkakan di sini, kalian, ini kan gigi premolar ya, jadi kalian injeksinya itu di bagian bukalnya di daerah sini, di bagian posteriornya di gigi molar kedua atau molar ketiga, dan juga di gigi anteriornya. Jadi jangan pas di gigi ini. Karena kalau kalian lakukan injeksi ke sini, kalian diponirkan di sini, itu nanti akan larutan anestesi itu akan menekan jaringan sekitar atau menekan rongga abses ini, sehingga yang terjadi adalah absesnya itu malah terdorong menyebar ke tempat yang lain-lain. Jadi kalau lakukan injeksi anestesi harus di tempat yang jauh. Kalau untuk mengurangi nyerinya bisa dilakukan topikal anestesi dan juga ditambahkan dengan kloretil. Kemudian lakukan step incision atau tusuk ya. Jadi ditusuk. Ini kalian tahu blade-nya blade nomor 11 ya, bukan nomor 15 yang biasa dipakai, tapi nomor 11 itu yang runcing seperti ini. Runcing kemudian semakin lama semakin melebar. Jadi ini fungsinya untuk mengurangi nyeri. Jadi tusukan pertama itu hanya sebuah titik, kemudian sampai melebar seperti ini. Nah, ini hindari insisinya itu di pembengkakan yang paling maksimum. Jadi di area yang paling bengkak, paling fluktuatif itu di situ. Kalau memungkinkan, kalian lakukan di bagian yang searah gravitasi, sehingga itu bisa membantu proses pengeluaran dari nanah atau pus. Hindari area-area penting seperti frenulum atau nervus mentalis itu dihindari, jangan di dekat-dekat daerah situ. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, untuk injeksi jauh dari area infeksi atau lakukan blok. Kalau blok jauh lebih aman. Kemudian apabila kalian sudah melakukan tusukan di dekat area infeksi, itu jangan dilakukan ditusuk di area lain. Nah, kemudian setelah kalian bentuk insisi ini, kalian masukkan pean ini namanya, atau hemostat atau needle holder, bisa kalian pakai. Itu caranya masuk dalam kondisi tertutup. Ini pean ini dalam kondisi tertutup, masuk, kemudian setelah masuk baru kalian buka. Kemudian kalian tarik keluar dalam kondisi terbuka seperti ini. Ini namanya eksplorasi. Jadi kalian harus eksplorasi semua rongga abses supaya sekat-sekatnya, biasa itu masih ada jaringan-jaringan yang menyekati, itu harus terbuka semua sehingga abses bisa benar-benar keluar. Nah, kemudian lakukan kultur sensitivitas bakteri. Itu nanti perlu kalian untuk mengetahui itu bakterinya apa, sehingga kalian bisa menentukan pemberian antibiotik yang tepat. Sebelum kalian lakukan kultur, sebelum kalian tahu bakterinya itu apa, kalian bisa memberikan antibiotik yang empiris. Sudah tahu ya, antibiotik itu ada empiris, ada profilaksis, sama ada terapeutik atau definitif. Nah, nanti ada indikasi kapan kalian perlu kalian melakukan kultur atau tidak perlu kalian kultur. Nanti akan ada indikasinya. Kemudian dilakukan eksplorasi, dilakukan irigasi. Jadi dengan normal salin atau NaCl 0,9%, kalian spuling ke dalam sini. Nah, kemudian dilakukan pemasangan drain. Bisa kalian drain Penrose,
gauze atau surgical glove. Ini kalau ini drain paint rose ini kayak gini, selang ya. Selang itu bisa kalian jahit atau tidak perlu kalian jahit. Intinya adalah drain itu jangan sampai copot. Gitu. Kalau kalian rasa tidak copot ya tidak perlu kalian jahit, nggak apa-apa. Karena ini harus diganti setiap hari. Nah, kalau gauze itu kasar, jadi kalian masukkan aja kasar ke dalam rongga abses ini. Atau kalian gunakan surgical glove, bukan glove biasa kalian pakai praktikum itu tidak steril. Jadi kalian pakai surgical glove, masukkan ke dalam sini. Nanti kalau surgical glove itu kan karet, jadi ketika kalian masukkan ke dalam, dia akan mengembang. Itu fungsi menjaga rongga abses tersebut tetap terbuka. Nah, kemudian drainase itu harus tetap berada di dalam rongga abses itu. Tujuannya apa? Yaitu memberikan kesempatan untuk discharge dari jaringan itu atau dari pus itu untuk mengalir keluar dari area luka atau area rongga abses itu. Kalau sampai ketutup, semua yang kalian lakukan tadi sia-sia dan percuma, harus dilakukan ulang lagi. Nah, kemudian memberikan jalan kita untuk melakukan debridement dan juga irigasi. Nah, kapan drain itu diambil? Sampai benar-benar hampir bersih lah. Jadi kan abses itu akan terus berproduksi. Kalian harus lakukan penggantian drain setiap hari. Nanti sampai kalian rasa drain itu berwarna merah darah yang sehat, bukan kekuningan, bukan kekuningan seperti abses, masih bau seperti itu masih harus ganti terus. Biasanya sampai 7 sampai 14 hari, bisa sampai 1 bulan tergantung keparahan abses. Nah, ini tadi indikasi kultur dan sensitivitas antibiotik tadi. Itu perlu kalian lakukan kultur apabila penyebarannya sudah sampai di luar dari prosesus alveolaris. Kemudian apabila penyebarannya itu cepat dan progresif, kemudian pasien itu sudah mengkonsumsi berbagai macam antibiotik sehingga dicurigai ada resisten antibiotik. Kemudian ada infeksi yang tidak merespon dalam waktu 48 jam. Jadi sudah dilakukan terapi bedah maupun terapi antibiotik selama 2 hari itu tidak terjadi perbaikan, perlu kalian lakukan kultur. Kemudian infeksi yang berkurang. Nah, kemudian pasien punya penyakit kompromis, imun kompromis, itu perlu kalian kultur sensitivitas. Nah, prinsip yang kelima adalah support secara medis, support kondisi umumnya. Supportive care itu diantaranya bisa hidrasi, jadi pasien itu harus banyak minum. Kemudian dietnya, biasanya kan pasien itu susah menelan, susah membuka mulut, nafsu makan berkurang, jadi dietnya itu yang lunak atau cair dengan tinggi protein. Nah, protein tinggi itu bisa dari ya makanan-makanan yang protein atau yang khusus itu susu. Kalau yang cair itu susu Peptisol atau susu-susu untuk orang nge-gym, orang yang lagi bodybuilder itu kan susunya itu tinggi protein, itu bisa diberikan. Bahkan susu Wipro seperti itu kandungan proteinnya lebih tinggi daripada Peptisol yang khusus untuk pasien-pasien dengan infeksi itu. Jadi bisa kalian berikan. Nah, kemudian analgesik, karena pasien nyeri otomatis tidak nyaman, jadi harus kalian berikan analgesik. Nah, ini yang sering lupa tapi penting. Ini adalah diberikan antiseptik obat kumur. Karena pasien biasanya itu susah membuka mulut, sikat gigi juga kurang bersih, jadi itu perlu obat kumur untuk tambahan menjaga kebersihan mulutnya. Kemudian kalian tentukan apakah itu harus dirawat oleh spesialis atau bisa dirawat oleh kalian sendiri. Kemudian apakah perlu perawatan rawat inap atau perlu kolaborasi dengan bidang lain. Kemudian pemberian antibiotik. Nah, kemudian yang prinsip nomor 6 adalah pemberian antibiotik yang tepat. Itu antibiotik ini sangat sensitif ya, jadi jangan sampai over treatment, jangan sampai under treatment. Kedua-duanya bisa menyebabkan
Kedua-duanya bisa menyebabkan resistensi bakteri yang merugikan pasien dan merugikan nanti dokter yang akan merawatnya juga. Pemberian antibiotik itu indikasinya pasien kompromis, jadi ada imun kompromis itu harus berikan antibiotik. Pembengkakannya lebih dari proses alveolaris berikan antibiotik. Ada selulitis berikan antibiotik. Trismus berikan antibiotik. Ada limfadenopati, jadi kalau kalian raba drainasenya di limfonodinya, di limfonodi leher kepala kalian raba, kalau ada pembengkakan limfadenopati berarti itu perlu antibiotik. Ada demam, jelas perlu antibiotik karena infeksinya sudah direspon sistem tubuh ya. Kemudian ada perikoronitis yang parah, itu biasanya muncul trismus ya kalau perikoronitis parah. Ada juga kondisi osteomyelitis. Nah, ini kondisi infeksi apa yang tidak perlu antibiotik? Jadi abses yang terlokalisasi dengan baik, jadi hanya di periapikal saja atau hanya di gingiva saja, itu tidak perlu antibiotik. Tidak perlu antibiotik bukan perlu tidak perlu perawatan, jadi tetap perlu perawatan. Bisa kalian lakukan insisi, bisa kalian lakukan pencabutan gigi, itu jangan tidak perlu antibiotik terus tidak perlu dirawat apa-apa. Kemudian infeksi seperti dry socket itu tidak perlu antibiotik ya. Kalau kalian follow Instagramnya Dr. Reza itu pernah dia share tentang dry socket ya. Kemudian ada perikoronitis ringan dan juga edema gingiva dan nyeri gingiva yang ringan itu tidak perlu antibiotik. Abses periapikal itu tidak perlu antibiotik. Tapi kalau itu kalian lakukan pencabutan gigi atau perawatan endodontik itu tidak perlu antibiotik. Nah, ini apabila ada pasien infeksi, yang pertama antibiotik yang diberikan itu adalah antibiotik empiris. Antibiotik empiris itu adalah antibiotik yang spektrumnya luas, terus sudah secara klinis itu sudah terbukti, ada studinya itu sensitif untuk bakteri-bakteri di rongga mulut, itu bisa kalian antibiotik empiris. Nanti contohnya seperti amoxicillin, cefadroxil, golongan-golongan cefalosporin, golongan-golongan penisilin, clindamycin itu merupakan antibiotik empiris yang bisa kalian berikan. Jangan langsung kalian kasih seperti cefixime, seperti gentamicin, seperti erythromycin, itu sudah antibiotik yang harusnya diberikan secara definitif. Nah, jadi kalau kalian nanti praktek di rumah sakit, nanti rumah sakit itu punya peta kuman. Jadi kuman-kuman apa yang sensitif di rumah sakit itu terhadap antibiotik tertentu. Dan nanti ada prosedur dari tiap rumah sakit bisa berbeda-beda antibiotik empirisnya. Kemudian setelah kalian dapat dari hasil kultur tadi, kalian akan mendapat bakterinya itu apa, dan bakteri itu sensitif dengan antibiotik apa. Bakteri yang sama, semisal seperti Streptococcus mutans, itu belum tentu sensitif terhadap antibiotik yang sama. Tiap pasien bisa berbeda-beda tergantung resistensi pada pasien tersebut. Nah, antibiotik yang diberikan setelah kalian mengetahui bakterinya secara spesifik adalah antibiotik definitif. Itu adalah perbedaan antibiotik empiris dan antibiotik definitif. Satu lagi antibiotik profilaksis, itu antibiotik yang diberikan pada pasien yang tidak mengalami infeksi dan akan melakukan prosedur bedah. Misal kalian mau cabut gigi, giginya tidak infeksi seperti pencabutan gigi pada orto, gitu kalian berikan antibiotik sebelumnya, itu namanya antibiotik profilaksis. Biasanya dosisnya 2 kali dosis normal dan itu diberikan 1 kali sekitar 1 jam sebelum tindakan. Setelah tindakan tidak perlu antibiotik. Itu adalah antibiotik profilaksis. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh antibiotik ya. Jadi pada 3 hari pertama itu kalian melakukan antibiotik terapetik, bisa kalian berikan golongan penisilin VK, itu bisa contohnya amoxicillin, itu atau bisa kalian berikan clindamycin atau golongan generasi
Cefalosporin, contohnya cefalexin atau cefadroxil. Jangan cefixim, kalau cefixim sudah generasi keduanya. Terus dalam 2 sampai 3 hari itu tidak ada perbaikan, maka itu bisa diberikan antibiotik beta lactam. Jadi amoxicillin clavulanat atau clindamycin itu bisa diberikan. Pengelola hasil. Terus kemudian kalau alergi penisilin itu bisa kalian berikan clindamycin atau cefadroxil atau bisa kalian clarithromycin itu kalau pasien alergi penisilin. Terus sudah lebih dari 3 hari itu bisa lakukan clindamycin atau penisilin kombinasi dengan metronidazole. Alergi penisilin sudah bisa diberikan clindamycin. Intinya kalau alergi amoxicillin, pasien bilangnya biasanya saya alergi amoxicillin dok gitu. Ya, kalian jangan berikan golongan penisilin lain, pindah ke golongan lain, bisa golongan makrolid, golongan cefalosporin seperti itu. Kalau pasien alergi cefadroxil, ya kalian jangan kasih dia cefixim karena itu satu golongan, jangan kalian kasih ceftriaxone karena itu satu golongan. Jadi harus beda golongan. Nah, kalau infeksi orofasial itu adalah infeksi yang campur antara bakteri aerob maupun anaerob. Jadi, kalian jangan berikan antibiotik aerob saja, tapi berikan antibiotik aerob dan anaerob. Golongan penisilin bisa dikombinasi dengan metronidazole. Kalau pasien itu ada kompromis, imun kompromis, itu bisa kalian berikan clindamycin yang dikombinasi dengan gentamicin. Itu nanti kalau lebih dia ke kuliah farmakologi ya. Kalau di sini hanya pemakaiannya secara klinis saja. Nah, kemudian kontrol. Kontrolnya harus pasien itu dikontrol itu setiap hari. Setiap hari harus dikontrol. Dan setelah terapi programnya kalian itu selesai, masih harus dikontrol sampai 3 hari. Jadi setelah 3 hari, setelah kalian benar-benar baik, oke, kontrol 3 hari lagi sampai itu benar-benar baik. Insisi dan drainase dan penggantian drain itu dilakukan setiap hari. Kemudian kegagalan perawatan itu biasanya dilakukan terjadi karena bedahnya itu tidak kuat. Jadi kalian hanya lakukan insisi drainase saja, tapi tidak ekstraksi giginya. Nah, itu tidak adekuat. Atau kalian cuma cabut gigi aja, sementara bengkaknya kalian biarin. Nah, itu tidak kuat. Atau sudah kalian lakukan keduanya, tapi mungkin kuretase sekat giginya tidak bersih, debridement di spasium aksesnya tidak bersih, itu juga inadequate surgery. Kemudian ada imun tubuhnya pasien itu punya kompromis, itu juga bisa menyebabkan kegagalan perawatan. Terus ada benda asing seperti ada implan, jadi implannya terinfeksi, implannya tidak dirawat. Atau ada gigi sebelah implannya itu terinfeksi, jadi giginya kalian cabut, tapi implannya tidak dilakukan perawatan apa-apa, ya itu nanti bisa berulang lagi. Atau pasien gigi tiruannya itu sudah kotor dan desainnya sudah berubah, jadi atau pakai gigi tiruan tukang gigi, ya itu bisa infeksi lagi. Kemudian antibiotiknya tidak adekuat, bisa pemilihan antibiotiknya yang salah, atau bisa juga ada resistensi dari antibiotiknya, atau bisa keduanya. Jadi udah pilih antibiotik enggak tepat, dosisnya juga enggak tepat, ada resistensi juga. Terus ada infeksi sekunder seperti infeksi candida, infeksi jamur, atau infeksi virus. Itu kan bisa menyebabkan kompromis juga. Ya, sekian kuliah manajemen infeksi ini. Kalau ada yang pertanyakan, silahkan buka mic-nya atau silahkan diketik di chat juga boleh.